직진 직진 너에게로 직진. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Faisa Amel dengan nomor induk mahasiswa 15121000257. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari paragraf di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas PE. Pertama-tama, saya akan menjelaskan topik yang akan dibahas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf, fungsi dari paragraf, bagian dari paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis-jenis paragraf menurut kalimat utama, dan juga jenis paragraf berdasarkan isinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf terlebih dahulu. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam satu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari paragraf. Yang pertama, fungsi dari paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis suatu pikiran dan perasaan ke dalam kalimat yang tersusun dan logis. Yang kedua, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Yang ketiga, alat untuk memudahkan pembacanya untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang keempat, alat untuk menyampaikan ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menandai pergantian gagasan baru yang terdiri di beberapa paragraf. Pergantian paragraf berarti berganti pikiran. Selanjutnya, bagian-bagian dari paragraf. Yang pertama yaitu kalimat utama, di mana kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf tersebut. Kalimat utama menjadi acuan dari membuat paragraf. Yang kedua yaitu kalimat penjelas, yang dimana kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Gagasan tersebut akan menjelaskan suatu gagasan utama. Yang ketiga yaitu gagasan utama, dan juga yang keempat adalah gagasan penjelas. Gagasan utama ialah gagasan inti yang menjadi pengembang paragraf. Letak gagasan utama dapat ditentukan di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, atau di awal dan juga di akhir, yaitu campuran. Gagasan utama menyatakan hal-hal umum untuk merangkum seluruh gagasan yang ada dalam suatu paragraf. Yang terakhir adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas yaitu gagasan yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan utama. Gagasan kalimat di mana dapat dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, ciri-ciri dari paragraf yaitu setiap paragraf mengandung makna pokok pikiran atau ide. Yang kedua, paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah suatu kesatuan dari ekspresi kalimat. Yang keempat, paragraf adalah kesatuan koheren atau yang dimaksud dengan bersangkut paut dan juga padat. Yang kelima, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan juga sistematis. Yang dimana paragraf tersebut pasti jika sudah memiliki beberapa kalimat akan digabungkan dan juga akan menjadi paragraf itu sendiri. Dan bisa dipastikan paragraf tersebut dan juga kalimat tersebut yang sudah disatukan itu sudah logis dan juga sudah tersistematis. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis paragraf menurut kalimat utama. Jenis-jenis paragraf menurut kalimat utama terdapat empat jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf rangkuman, dan juga yang keempat adalah paragraf generatif. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utama di awal paragraf bertujuan untuk mengemukakan hal yang bersifat umum terlebih dahulu. Kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif.
di mana paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Karakteristik paragraf induktif menyajikan penjelasan terlebih dahulu, baru kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan atau unsur khusus dan juga umum. Biasanya kalimat utama pada paragraf induktif menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat seperti jadi, makna, dengan demikian, akhirnya, dan juga oleh karena itu. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian awal dan akhir paragraf. Kalimat utama dalam paragraf ini ada dua. Kalimat utama yang ada di bagian akhir paragraf merupakan pengulangan dari kalimat di awal paragraf dengan penekanan dan penambahan di bagian tertentu. Yang terakhir yaitu paragraf interaktif, di mana paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Paragraf interaktif diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar. Kemudian disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu. Setelah itu diikuti kalimat-kalimat utamanya dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama adalah paragraf eksposisi, paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf persuasi, yang keempat paragraf argumentatif, dan juga yang kelima adalah paragraf naratif. Yang pertama dari paragraf eksposisi yaitu paragraf yang bertujuan untuk menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan mendengar dan juga merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi, yaitu paragraf yang isinya dapat memengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan ajakan yang dibuat oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu paragraf argumentatif, di mana paragraf argumentatif adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang sedang ditulisnya. Yang terakhir yaitu paragraf naratif, di mana paragraf naratif adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau juga dapat terharu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 너에게로 너에게로 직진 사랑에 미침 다른 녀석들은 싹 다 비키 덩에 번쩍 나타나는 반쪽 그는 보신 웃음에 홀려